Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah setelah sekian lama ya Pak kita kembali di kajian Kamisan yang perdana untuk tahun 2021 ya. Ya. Ini yang pertama kita mulai kembali setelah beberapa waktu lalu kita sempat vakum gitu. Tapi insya Allah kita akan berusaha gitu kan untuk tetap hadir gitu walaupun tidak dalam bentuk online, mungkin nanti juga ikhwan akhwat bisa melihat atau ya nonton di YouTube juga gitu. Insya Allah semoga kita masih diberi ya nikmat kesehatan untuk tetap selalu untuk hadir dan memberikan kajian-kajian kali ini ya Pak. Ya. Dan untuk tema kajian Kamisan pada hari ini seperti yang Iwan Ahwat mungkin sudah melihat flyer infonya gitu kan, kita akan berdiskusi, berbincang-bincang gitu kan dengan tema yaitu Islam dan keadilan universal Pak untuk kajian kali ini gitu kan. Dan mungkin juga teman-teman melihat gitu kan, ini mungkin dari mengapa kita mengangkat kajian dengan tema seperti ini gitu Pak. Kan dalam peristiwa terakhir kali ini banyak sekali peristiwa-peristiwa gitu Pak yang menuntut banyaknya keadilan gitu kan. Beberapa di Indonesia misalkan ada beberapa ormas Islam yang dibubarkan gitu seperti HTI, kemudian juga FPI, kemudian juga sebenarnya tidak cuma di Indonesia saja ya Pak. Kalau misalkan kita lihat di berbagai penjuru dunia pun waktu itu sempat yang kejadian penembakan terhadap orang kulit hitam, kemudian memicu aksi ke seluruh dunia juga gitu kan. Dan juga terakhir juga ada kemarin kerusuhan di Amerika juga gitu kan, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan ya banyak juga yang misalnya meminta sebuah keadilan gitu kan. Dan di era seperti ini gitu kan, bagaimana sih Pak, maksudnya sepenting apa tema keadilan ini perlu diangkat atau untuk kita ketahui ataupun dikaji gitu Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua, kita bisa ketemu lagi ya di Kamisan dengan kajian Islamic Worldview. Dan tadi kita sepakat bahwa tema hari ini adalah tadi Islam dan keadilan universal. Ini yang mungkin sangat penting untuk kita bahas. Ini menjadi hal yang paling mendasar ya bagi kehidupan manusia, sehingga tema-tema ini perlu kita fahami juga seperti apa sih gitu, dan dalam Islam nanti sepenting apa. Baik, jadi kalau kita lihat fenomena-fenomena yang ada di depan kita di masyarakat, baik yang ada di dalam negeri gitu ya, ataupun di luar negeri, banyaknya konflik, banyak kerusuhan, itu semuanya mengandung persoalan ya, soal-soal keadilan atau ketidakadilan. Ini menjadi hal yang menarik juga untuk dikaji. Dan nanti bagaimana sih atau sepenting apa sih kedudukan keadilan itu di dalam Islam, nanti kita coba lihat. Jelas ini tema yang sangat penting karena keadilan itu kan tidak lepas dari kehidupan manusia gitu kan. Jadi malah kalau dalam kajian atau dalam pembahasan para ulama, keadilan itu sama seperti kita merindukan kedamaian gitu ya, atau kita mengharapkan ketentraman gitu kan, kemudian kita mendambakan keteraturan gitu, yang itu memang tumbuh dari jiwa manusia, yang itu artinya adalah fitrah gitu. Jadi keadilan itu adalah fitrah manusia. Jadi dia sangat melekat gitu dari dalam jiwa manusia. Jadi tidak mungkin orang itu bisa melepaskan diri dari persoalan-persoalan atau ya unsur-unsur keadilan di dalam hidup manusia. Jadi wajar kalau tadi di dalam perjalanan sejarah manusia, pergolakan-pergolakan itu terjadi karena persoalan keadilan atau ketidakadilan. Ini yang kita bisa tempatkan. Jadi bagi kita keadilan itu sangat penting. Ini menjadi hal yang harus kita pahami betul-betul. Dan oleh karena itu tema keadilan itu sudah menjadi
pembahasan dalam banyak bidang kajian gitu, termasuk dalam filsafat gitu. Filsafat itu jelas tema-tema keadilan itu banyak disentuh oleh para filsuf. Karena apa ya, sekali lagi karena keadilan itu kan harapan manusia dan itu fitrahnya manusia, tidak mungkin manusia meninggalkan keadilan. Gitu. Apalagi di dalam agama. Dalam agama juga baik Kristen, kemudian Yahudi, Hindu, ya, kemudian apalagi Zoroaster, semuanya membicarakan persoalan keadilan, karena memang keadilan itu harapan bagi manusia, gitu kan. Oleh karena itu wacana-wacana, gitu kan, terlepas apa definisi itu ambigu, gitu ya, atau mungkin agak kabur, tapi di dalam jiwa manusia itu rindu terhadap keadilan itu ada, dan itu selalu menjadi cahaya yang menyinari kesadaran manusia. Oleh karena itu, ketika ada atau muncul ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, maka akan ada reaksi-reaksi yang setimpal gitu, tentang persoalan. Gitu. Nah, ini menjadi bukti bahwa posisi keadilan itu penting. Gitu. Dan di dalam sejarah perjalanan manusia, sebelah kalau di era modern naik turunnya sebuah bangsa itu semuanya terkait dengan keadilan gitu. Contoh jatuhnya suatu dinasti, bangkitnya sebuah bangsa yang baru itu berangkat dari keadilan. Ini kalau kita lihat misalkan sekitar 1917 gitu ya, di sejarah di Eropa Timur ya, Rusia gitu ya, tumbangnya dinasti Tsar. Ya, kemudian bangkitnya sebuah negara baru yang sebelum Uni Soviet, itu kental sekali isu-isunya adalah isu keadilan atau ketidakadilan. Gitu kan. Bolehlah dilihat di tempat-tempat yang lain atau di negara-negara yang lain, nanti mungkin bisa disampaikan juga atau didiskusikan bahwa, tapi intinya semuanya adalah persoalan keadilan. Nah, kalau kita lihat kemarin ada revolusi di Afrika, kayak di Libya, di Tunisia, kan gitu kan, di Mesir, Arab Spring dan sebagainya, itu semuanya isu-isu keadilan. Nah, oleh karena itu keadilan itu bagian dari manusia dan itu fitrah manusia yang tidak bisa dilepas, dan ini akan menjadi apa namanya akan terus menjadi kehidupan manusia gitu, yang nanti dinamikanya akan selalu ada. Gitu. Jadi luar biasa kalau saya, jadi tema ini sangat penting karena dia bagian dari kehidupan manusia, bahkan dia fitrah manusia yang tidak bisa kita jauhkan dari kehidupan kita. Gitu. Ya, jadi tadi kalau menyampaikan ini adalah sebuah fitrah, berarti sebenarnya memang melekat dalam jiwa manusia gitu Pak, dan tidak bisa dielakkan lagi gitu Pak. Betul. Entah itu laki atau perempuan, bangsa atau agama pun, sebenarnya kalau sudah fitrah ini juga melekat dimanapun gitu Pak. Dan ketika fitrah itu terganggu, berarti akan menimbulkan suatu pergolakan gitu ya Pak. Akan menimbulkan misalkan tidak ya bentuk protes gitu Kak, keadilan, atau mereka akan mencari bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan itu Pak. Dan dengan sepenting itu perannya dari sebuah keadilan gitu Pak, bagaimana misalkan kita sebagai umat Islam gitu Pak memandang keadilan ini gitu Pak, bahwa ya mungkin Islam semuanya telah diatur, dan bagaimana memandang keadilan ini. Mungkin ada satu ayat yang kita bisa buka ya untuk membuktikan bagaimana Islam itu memandang keadilan itu seperti apa gitu ya. Surah Al-Hadid ya, ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin nasi wa liya'lamullahu ma yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ini ayatnya ya. Al-Hadid ayat 25. Yang artinya kurang lebih, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami. Ini plural ya. Jadi semua rasul itu diutus oleh Allah dengan misi ini. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan atau neraca keadilan ya, agar manusia dapat menegakkan keadilan. Sampai akhir ayat ya. Jadi di situ
Allah jelas sekali mendeklarasikan bahwa Allah mengutus para rasul itu tujuannya tadi liyakuman nasu bilqis, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Dengan apa? Dengan kitab Allah dan juga mizan, neraca atau tolok ukur yang diberikan oleh Allah melalui kitab-kitabnya dan juga melalui para rasulnya. Jadi ini sangat penting gitu ya di dalam pandangan Islam gitu. Jadi saya atau kita semua mungkin aneh gitu kalau kita semua tidak terlalu peduli dengan persoalan-persoalan keadilan gitu. Nah ini mestinya kepedulian umat Islam terhadap persoalan-persoalan keadilan itu lebih tinggi dibanding dengan kelompok-kelompok lain, kaum yang lain gitu kan. Malah selama ini kalau kita berbicara isu-isu keadilan sebelah dalam tenaga kerja, dalam perburuhan, itu yang lebih aktif, yang lebih proaktif malah orang-orang Islam, malah orang-orang kiri gitu ya. Karena mungkin mereka juga sangat kental memiliki konsep keadilan di dalam hidup. Padahal sebenarnya di dalam Islam itu jelas, tadi kalau menurut Al-Hadid ayat 25 ini jelas bahwa Allah menyuruh para rasul atau mengutus para rasul itu dengan kitab dan mizan itu supaya manusia bisa menegakkan keadilan. Ini yang menurut saya sendiri menyayangkan. Ini fakta yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita lihat perjalanan sejarah ya, para rasul, nanti Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan semua bisa melihat atau baca sejarah para nabi dan rasul yang sebelah yang 25 ya, 25 nabi dan rasul. Lihat saja, sebagian besar para nabi dan rasul itu pasti berhadapan, pasti konflik dengan para penguasa. Nah, maknanya apa? Ya karena itu isunya terkait dengan keadilan gitu. Kalau bicara keadilan atau ketidakadilan itu kan biasanya sumber persoalannya kan dari para penguasa ya, yang mengeksploitasi atau menzalimi umatnya atau masyarakatnya, hanya ingin mengeruk kekayaan yang ada di sana gitu ya, kemudian akhirnya memperlakukan zalim terhadap masyarakatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu sudah membuktikan bahwa persoalan keadilan itu penting, dan itu salah satu pilar yang sangat utama di dalam Islam. Coba lihat misalkan Nabi Musa pasti berhadapan dengan penguasa dan Fir'aun. Nabi Ibrahim berhadapan dengan dua penguasa, ada Namrud, kemudian juga ada Fir'aun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga yang terakhir Nabi kita semua, Nabi terakhir, Nabi Allah yang terakhir, Rasulullah yang terakhir. Kan clash-nya dengan para penguasa. Artinya apa? Keadilan itu sangat penting di dalam pandangan Islam, dan penegakan keadilan itu menjadi tugas yang sangat utama bagi Muslim. Ini hal yang harus kita sadari betul-betul, dan kita mestinya sebagai Muslim harus sensitif ya dan responsif terhadap persoalan-persoalan ketidakadilan gitu yang ada di tengah-tengah kita kan gitu. Ini yang mestinya umat Islam menjadi pelopor ya, menjadi aktor di dalam tadi menentang ketidakadilan itu yang yang mestinya kita lakukan. Dan kalau kita lihat ada sejarawan Arab ya, sejarawan klasik Arab yang disebut dengan Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa mungkin kekuasaan itu bisa bertahan ya di dalam kekafiran, tetapi tidak akan bertahan di dalam kezaliman atau ketidakadilan. Jadi kalau ya sebuah kekuasaan atau sebuah negara itu mungkin dia bisa bertahan lama dengan kekufurannya gitu. Tapi kalau dia melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan atau menzaliman terhadap manusia, itu awal kehancuran. Gitu. Nah, nanti ini rumus-rumus ini ada juga di dalam Quran. Nanti coba baca surah Qasas yang menyatakan bahwa ketidakadilan, kesombongan, arogansi itu awal dari kehancuran sebuah kekuasaan. Dalam hal ini adalah Fir'aun gitu. Dan Allah menyebutkan nanti Allah akan memberikan kekuasaan, kekhalifahan kepada orang-orang yang tertindas. Gitu. Dan ini jelas sekali bahwa memang ketika sebuah kekuasaan kemudian dia menerapkan penzaliman atau ketidakadilan, itu akan menjadi awal dari kehancuran sebuah kekuasaan. Jadi, tadi makanya Ghazali itu mengatakan kekuasaan bisa bertahan dalam kekufuran, tapi dia tidak akan bertahan ketika dia melakukan penzaliman. Ini yang
hal-hal yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir jelas, kalau kita melihat surah Al-Hadid tadi ayat 25, itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat yang adil itu bagian dari visi dari masyarakat yang ideal yang dicita-citakan di dalam Islam. Nah, ini menjadi penting. Jadi menurut saya sih Islam itu menunjukkan sebuah cita-cita, dan insya Allah nanti kita bisa jelaskan bahwa Islam juga menunjukkan jalan untuk mencapainya. Jadi konsep yang harus dilakukan, konsep keadilan seperti apa, cara mencapainya seperti apa, itu ada di dalam Quran. Dan oleh karena itu kita bisa nyebut bahwa Islam itu sebuah ideologi. Ya, ini yang kadang-kadang orang tidak sempit sebagai agama saja. Ya, hanya mengkerdilkan agama itu sebagai sebuah ritualitas gitu ya. Padahal tadi Islam itu mengarahkan atau menunjukkan visi tentang masyarakat yang ideal. Yang salah satu pilar besarnya adalah keadilan. Dan Al-Quran dan Islam punya konsep tentang keadilan. Yang ini harus kita sadari. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita dibodoh bahwa Islam itu bukan ideologi, salah kan. Jadi ikhwan akhwat sekalian harus paham betul apa itu ideologi. Ideologi itu sebuah cita-cita, kemudian di dalam mencapai cita-cita itu ada konsep yang mendasarinya, ada cara-cara untuk menuju ke sana dan sebagainya, dan itu artinya sebuah ideologi. Dan akidah itu adalah ideologi. Gitulah kira-kira. Ini jadi penting sekali gitu di dalam Islam itu. Dengan pentingnya, bahkan tadi seperti menarik Pak yang Bapak katakan di surat Al-Hadid ini bahwa misi Rasul dalam menegakkan keadilan gitu. Jadi mungkin selama ini kita masih terjebak atau mungkin masih memahami bahwa misi dari Rasul mengajarkan agama Islam gitu, dan tauhid itu sudah pasti gitu, itu misinya gitu kan. Tapi di sini juga terkandung ada misi keadilan gitu. Berarti dan dimensinya pun tidak hanya umat kecil saja atau umat Islam aja, bahkan kalau di sejarah pun disebutkan itu bangsa-bangsa gitu Pak, membawa keadilan di situ. Jadi memang Islam mempunyai cita-cita yang besar gitu kan di sini gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar dakwah saja, tapi banyak hal lain yang tercakup gitu kan. Makanya mungkin cocok juga Pak disebutkan dengan keadilan universal gitu Pak, karena tidak terbatas di Islam saja gitu kan, bahkan dimensi bangsa pun gitu kan Islam hadir di situ. Betul. Jadi konsepsi keadilan Islam itu meluas, tidak hanya kepada umat Islam sendiri, tapi kepada umat manusia, termasuk kepada alam gitu. Itu punya konsep. Nanti kita bisa lihat. Dan dengan menarik juga dengan sejarah yang tadi, dan juga misalkan di ayat sebutkan beberapa gitu kan misi keadilan tersebut. Nah, bagaimana sih dari sudut pandang Islam gitu kan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada? Karena kan sejauh ini ya semua negara atau siapapun bercita-cita juga mempunyai keadilan dengan jalannya masing-masing gitu kan. Sementara kita sebagai umat Islam sendiri perlu Pak mengetahui untuk bagaimana Islam itu hadir untuk mengatasi atau kita sebut mungkin kedoliman lah gitu kan di situ Pak, untuk tegaknya keadilan itu sendiri. Baik, jadi kita butuh suatu analisis ya terhadap konsep keadilan itu sendiri gitu, supaya kita paham betul, dan kita supaya bisa menerima dengan akal sehat kita bahwa sebuah konsepsi tentang keadilan itu benar atau salah, atau parsial atau komprehensif lah kira-kira gitu ya. Kan gini, setiap filsafat tadi bicara masalah keadilan, termasuk sistem politik yang ada di dunia ini, semua pasti berbicara masalah keadilan, karena itu kan tadi idealitas yang dicari oleh manusia. Dan fitrahnya juga. Oleh karena itu setiap sistem politik pasti bicara keadilan, termasuk di Indonesia, Republik Indonesia yang proklamasinya 45, dia berbicara tentang keadilan dengan Pancasila itu ya, misalkan sila 1 sampai sila 5 gitu kan, pasti ada keadilan gitu. Nah, ini yang membuktikan kepada kita bahwa sistem politik yang ada di dunia pasti bicara keadilan. Tetapi kita harus menilai konsep-konsep keadilan yang dipotret di sana itu komprehensif tidak. Nah, itu yang paling penting gitu kan. Kemudian integral tidak, dia harus harus mempertimbangkan relasinya dengan komponen-komponen dalam hidup ini kan gitu kan. Jadi maksud saya tidak bisa ketika kita berbicara keadilan itu hanya berbicara hubungan antar manusia dengan manusia gitu kan, tidak berbicara dengan hubungan yang lain. Menurut saya tidak begitu. Dan ini
kalau konsepsi itu parsial, pasti dia tidak akan bisa menjamin keadilan yang sesungguhnya. Gitu kan. Dan tadi di luaran sana atau di luar Islam itu banyak sekali tawaran-tawaran konsep tentang keadilan itu. Tapi sekali lagi sebagian seluruhnya kelihatannya selain Islam itu parsial. Parsial ya. Misalkan kalau keadilan ala sosialisme komunisme itu kan tolak ukurnya hanya materi ya, materi. Jadi makanya nanti lihat bagi teman-teman yang suka baca tentang tulisan Karl Marx gitu ya, tentang materialisme sejarah gitu. Jadi tadi perubahan-perubahan jatuh bangunnya sebuah bangsa itu alasannya cuma satu, karena materi katanya. Jadi tadi ketidakadilan atau keadilan itu hanya disangkutkan masalah materi atau ekonomi. Dan ini menurut saya parsial gitu. Padahal manusia itu kehidupannya kompleks, kemudian relasinya dengan komponen-komponen yang ada di alam itu sangat rumit, ya, luas, sehingga tidak mungkin kita membahas keadilan itu hanya dari sudut pandang yang terbatas dari sisi materi misalkan, atau satu sisi saja. Ya. Nah, dalam filsafat itu ada yang pendekatannya hanya masalah etis, jadi dilihat dari baik tidak dari perilakunya manusia. Gitu. Ada juga yang konsep keadilan itu hanya pendekatannya dari utilitarianisme, jadi manfaatnya apa? Jadi hanya bicara manfaat secara umum saja. Nah, atau mungkin kebebasan individu, libertarianisme. Jadi ini sangat spesifik sudut pandangnya dan ini sangat sempit sehingga ini akan mengurangi hal-hal yang terkait gitu. Jadi yang lain yang mungkin lebih penting diabaikan. Nah, inilah yang menciptakan ketidakadilan di tengah kita. Manusia itu membutuhkan keadilan, tapi faktanya ketidakadilan itu terus-menerus ada. Dan ini menjadi pendorong tadi dinamika perjalanan manusia. Ini menurut saya. Jadi kita butuh suatu analisis yang komprehensif. Sebenarnya keadilan itu yang layak, itu yang komprehensif dan integral yang digunakan oleh manusia itu seperti apa. Dan menurut saya kita layak untuk melihat kembali kepada ajaran Islam. Berarti memang di zaman sekarang pun sudah banyak maksudnya semua orang bisa berbicara tentang keadilan atau menginginkan keadilan gitu Pak. Dan seperti yang Bapak ungkapkan tadi bahwa banyak lah kalau misalkan kita kaji secara komprehensif bahwa di beberapa gagasan lain itu tidak komprehensif ya Pak, maksudnya cuma mengutamakan beberapa aspek saja gitu kan. Jadi menarik juga apakah munculnya misalkan sekarang protes gitu merasa tidak adil apa karena tidak semua aspek tercakupi gitu Pak. Nah itu kan di sisi pemikiran lain gitu Pak. Nah kan kita yakin bahwa Islam itu misalkan mengatur semuanya gitu Pak. Iya, betul. Dan mungkin sekarang masih jarang juga Pak, maksudnya bagaimana Islam mengatur konsep keadilan itu sendiri gitu. Kalau di yang lain mungkin bagaimana di konsep materinya atau mengaturnya. Sementara kalau di Islam sendiri konsepnya yang lebih jelasnya gimana? Iya, betul. Baik, jadi sekali lagi bahwa keadilan itu kan pilar tadi ya, pilar di dalam masyarakat ideal yang diciptakan dalam Islam. Oleh karena itu tidak mudah sebenarnya untuk manusia mengkonsep sebuah keadilan. Oleh karena itu kalau saya melihat kenapa terjadi ketidakadilan yang terus-menerus gitu yang dilakukan oleh manusia ya karena tadi kalau kita mengandalkan filsafat misalkan gitu atau mungkin budaya gitu ya atau mungkin agama-agama manusia gitu ya itu pasti akan banyak persoalan. Nah oleh karena itu dalam pandangan Islam keadilan itu atau kalau kita menerjemahkan konsep keadilan itu ya sumbernya dari Allah gitu ya. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang keadilan secara utuh kita harus kembali kepada Allah. Bahkan Allah itu punya asma. Asmanya adalah Al-Adil kan gitu. Allah itu Maha Adil. Ada juga yang senada Al-Muqsid. Al-Muqsid itu yang seimbang gitu, yang menjaga keseimbangan gitu kan, atau mungkin Al-Hakam. Al-Hakam itu sebagai yang menetapkan aturan kan gitu. Nah ini jadi Allah sendiri Maha Adil dan bahkan kita bisa mengatakan Al-Adil itu Allah sendiri adalah keadilan itu sendiri kan gitu kan. Atau Allah itu Maha Benar dan kebenaran itu Allah itu sendiri kan gitu. Jadi memang kalau kita ingin berbicara
tentang keadilan itu kita harus kembali kepada Islam, kembali kepada tauhid, kembali kepada kita bagaimana mengenal Allah. Ini yang paling penting juga. Nah, ini yang nanti akan menjadi pokok gitu, bagaimana kita melihat keadilan yang sesungguhnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat satu persatu. Tadi kalau al-adl itu bisa dalam bahasa lugawi itu artinya sama. Sama itu artinya masing-masing punya persamaan hak gitu. Jadi oleh Allah itu, jadi kalau Allah al-adl artinya Allah itu sebenarnya yang memiliki hak dan dia memberikan hak pada segala sesuatu, pada ciptaan-ciptaannya. Ini yang paling penting. Jadi masing-masing ciptaannya itu punya hak yang ditempatkan di dalamnya, dan ini akan menjadi penentu dari sebuah tatanan yang seimbang. Makanya Allah itu al-muqsid gitu kan. Jadi seringkali di dalam Quran itu kata yang menggantikan al-adl itu adalah al-muqsid atau qis gitu ya, keseimbangan. Karena tadi ketika Allah memberikan dan menciptakan makhluknya, kemudian beragam, kemudian bertingkat, masing-masing punya haknya masing-masing ya, dengan kadarnya masing-masing, kemudian berinteraksi di alam semesta. Inilah yang tadi menjadi kunci terciptanya sebuah keseimbangan. Makanya keadilan itu bisa disebut juga sebagai al-qist. Ini menjadi penting. Nah, ini mungkin ada lagi al-hakam juga. Jadi kemudian ketika Allah menciptakan alam semesta, kemudian dia seimbang, dia kan berarti ada hukum di sana. Hukum yang membuat itu jadi seimbang. Ada sebab akibat yang harus yang bisa diikuti dan sebagainya. Oleh karena itu Allah itu juga disebut, atau asma Allah, salah satu asma Allah itu adalah al-hakam. Dia yang menetapkan hukum yang adil gitu, hukum adil dan seimbang gitu. Ini sangat jelas bahwa konsep keadilan itu berangkat dari situ. Kita bisa lacak dari situ. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa ada beberapa ayat, mungkin kita bisa lihat ayatnya ya. Di surah misalkan surah Ar-Rahman. Nah, ini surah Ar-Rahman sudah pada hafal gitu ya. Dan menurut saya ini salah satu ayat yang luar biasa yang bisa menjelaskan bagaimana bahwa Allah itu Maha Adil dan Allah itu menciptakan makhluknya, alam semesta dan manusia itu dengan keadilan gitu kan. Ya, nanti bisa dilihat coba ayatnya. Di surah berapa? Ar-Rahman itu surah 55 ya. Ayat 7 dan 9. Mungkin Kang Kabul bisa tolong bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jelas ya, jadi Allah itu menciptakan langit dengan keseimbangan, dengan keadilannya gitu, dan kita diwajibkan untuk tadi menegakkan keadilan itu, keseimbangan itu dengan adil kan gitu. Jadi gini, Allah itu Maha Adil. Dan keadilan Allah itu terekspresikan dalam ciptaannya, gitu. Alam semesta ini dan juga pada manusia, gitu. Apa bukti keadilan itu? Tadi semua memiliki kadarnya masing-masing, kan gitu kan. Kemudian ini menciptakan keseimbangan, gitu kan. Dan ini Allah sudah buktikan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan atau dengan keadilan. Dan kita diwajibkan untuk memperjuangkan keadilan. Yang lebih jelas lagi pada penciptaan manusia, gitu. Dengan kata-kata adil yang langsung, kalau tadi kan mizan ya, dengan tolok ukur. Mizan juga sering digunakan untuk tolok ukur keadilan. Tapi di dalam penciptaan manusia, Allah lebih clear lagi bahwa manusia itu diciptakan dan Allah mengadilkan, ya, menciptakan keadilan dalam tubuh manusia. Ini ada di dalam surah Infitor, ayat 6 dan 7. Nanti Ikhwan Ahmad bisa bisa baca dalam Qurannya. Surah Al-Infitor, surah Al-Infitor itu surah ke-82, ayatnya ayat 6 dan 7. Nanti clear banget, silahkan nanti dibaca. Kang Abul boleh ya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal
insanu ma kharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Coba kalimatnya, Pak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kata-katanya adalah gitu. Jadi saya mungkin supaya tegas gini, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadilkanmu. Ya, ini kata-katanya mengadilkanmu, tapi ditafsirkan menjadi susunan tubuh yang seimbang gitu. Jadi memang adil itu tadi sesuai ukuran gitu kan. Kemudian yang ini menjadi kunci alam semesta itu menjadi seimbang, termasuk juga di dalam tubuh manusia. Jadi sistem tubuh manusia itu dibuat betul-betul adil gitu ya. Jadi masing-masing ada ukurannya, kepala, kemudian mata, hidung, kenapa hidung ke bawah kok nggak ke atas, telinga 2 dan sebagainya, ada mulut. Kemudian yang lebih penting lagi tidak hanya fisiknya, tapi ada ukuran-ukuran batiniahnya, ada fitrah manusia, kecenderungan kepada yang mulia, yang baik, gitu kan. Tadi misalkan manusia itu termasuk cinta kepada perdamaian, cinta kepada ketentraman, cinta kepada keadilan itu sendiri. Itu bagian dari Allah sudah mengadilkan, membuat manusia itu susunan yang adil. Gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat kalau kita berbicara keadilan, sekali lagi itu tidak bicara masalah-masalah material saja. Jadi kalau memutuskan urusan kedua orang kan biasanya urusan-urusan material. Gitu. Nah, Quran tidak begitu. Karena tadi setiap benda yang ada di alam semesta itu sudah ditetapkan oleh Allah dengan kadarnya masing-masing dan ada hak yang ada di situ, haknya masing-masing. Fungsional masing-masing dan sebagainya. Termasuk manusia. Kalau kita bicara makhluk yang namanya manusia tidak hanya makhluk jasmania, tetapi juga makhluk rohania. Gitu. Nah, tadi sekali lagi kalau kita berbicara keadilan dalam konsepnya filsafat yang ada di dunia ini, kan dia tidak akan sekomprehensif gitu Islam. Karena Islam itu tadi sekali lagi sangat komprehensif karena seluruh hak-hak dari komponen dari sesuatu yang ada di dalam semesta ini dipertimbangkan. Karena harus diberikan hak ini, jangan diganggu, jangan diubah, jangan dirusak. Makanya tadi tegakkanlah keadilan. Nah ini penting sekali gitu kan untuk kita pahami. Jadi kita melihat keadilan ini sudah ada di depan kita. Alam semesta ini bagian dari keadilan Allah kan gitu kan. Dan ini harus bagian yang harus kita pikirkan di dalam menegakkan kita sebagai manusia, gitu, yang menegakkan maksudnya tanggung jawab kita menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan. Gitu. Jadi menurut saya luar biasa Islam. Jadi memang luar biasa banget ya. Allah menciptakan tidak hanya semata-mata menciptakan tapi mempunyai tujuan gitu ya, yang lebih mendalam dan mungkin ya kita sebagai manusia harus lebih banyak memikirkan lagi gitu Pak dengan kondisi seperti ini. Dan bicara tadi misalkan ketika misalkan di dunia atau pemikiran lain juga mereka mungkin lebih concern dengan material gitu Pak. Kalau misalkan dan Bapak tadi juga menyinggung bahwa dalam Islam itu dalam penciptaan ada ya di situ pesan-pesan gitu kan atau mungkin hal-hal lain yang bisa diungkap seperti fungsionalitas gitu kan. Kira-kira bisa Bapak memberikan contoh-contoh gitu Pak dalam aplikasi seperti ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi tadi sekali lagi saya tegaskan bahwa konsep keadilan Islam itu sangat komprehensif, gitu ya. Jadi mempertimbangkan banyak hal, karena manusia itu tidak hidup sendiri kan, gitu kan, itu intinya. Jadi dan tidak sekedar materi saja. Oleh karena itu ini menjadi konsep yang mendasar di dalam Islam. Nah, contohnya apa? Contoh-contoh aturan Islam yang membuktikan tadi bahwa keadilan itu mempertimbangkan banyak hal. Tapi sekali lagi, ya, yang kedua, saya ingin menyebutkan bahwa kalau kita berbicara masalah keadilan itu tidak hanya dalam konteks memutuskan perkara antara dua pihak atau lebih kan gitu. Tapi keadilan itu adalah setiap kita menyusun aturan perundangan yang terkait dengan kehidupan yang baik manusia, yaitu itu terkait dengan keadilan. Ya, contohnya begini. Di dalam Islam itu ada hukum nikah ya, ada hukum nikah.
Nah, kalau di dalam Barat nikah itu bisa hukum nikah itu bisa dibuang sekarang, karena memang cara pandangnya, gitu kan. Nah, ini di dalam Islam dia masuk juga dalam konteks keadilan sebenarnya. Jadi tadi sekali lagi, jadi konteks keadilan itu tidak hanya dalam memutuskan konflik atau persoalan terduga, tapi setiap menyusun aturan yang akan berdampak pada kebaikan atau keburukan manusia itu terkait dengan keadilan. Karena hidup yang seimbang itu hidup yang adil, atau hidup yang adil itu adalah yang seimbang. Jadi seluruh aturan main itu yang menopang keseimbangan atau keadilan itu berarti ya memang itu bagian dari konsep keadilan. Nah, nikah sekali lagi kembali kepada pernikahan. Nikah di dalam kacamata Barat itu bisa dihilangkan. Orang bisa hidup bersama tanpa nikah, gitulah kira-kira gitu. Tapi kenapa di dalam ajaran Islam nikah itu menjadi hukum yang kokoh gitu kan, menjadi sebuah syariat gitu. Sekali lagi, prinsipnya tadi adil itu kalau menurut Imam Ali kan wat usyai'un fi mahalih, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya kan gitu. Itu mendasar. Jadi makanya tadi tidak hanya terkait dengan memutuskan konflik antara dua pihak. Jadi segala sesuatu, hak-hak sesuatu itu harus dijamin dia melekat pada dirinya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, tidak boleh diubah, gitu kan. Tadi dan itu menjadi kunci bagi alam itu seimbang, alam itu adil, gitu kan. Seimbang itu kan adil juga kan, gitu kan. Nah ini makanya Imam Ali menyatakan adil itu adalah wat usyai'un fi mahalih, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, nikah itu bagian dari aturan yang menopang keadilan. Artinya yang menciptakan keseimbangan, menciptakan keadilan itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Nah, laki-laki dan perempuan itu kan masing-masing punya hak, punya kebenaran yang nempel pada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Dia punya jati diri, gitu kan. Jadi perempuan itu kecenderungannya kepada laki-laki. Itu tidak bisa digugat. Itu jati dirinya, itu fitrahnya. Laki-laki itu pasti kecenderungannya kepada perempuan, lawan jenisnya perempuan, gitu. Ini adalah hak laki-laki dan ini hak perempuan, makanya harus disalurkan. Salurannya ya kepada lawan jenis kan, gitu kan. Dan ini makanya ada hukum nikah. Gitu. Nah, yang kedua, laki-laki maupun perempuan fitrahnya juga sama, haknya masing-masing atau kebenaran yang ada dalam diri masing-masing, pasti dia merindukan, menginginkan loyalitas dari pasangan, kan, gitu kan. Kemudian dia ingin jelas kasih sayang dari lawan jenis jelas. Tapi loyalitas, kesetiaan itu dibutuhkan oleh masing-masing. Jangan sampai nanti di belakang hubungannya itu main serong atau mungkin ya main istilahnya backstreet atau apapun lah, gitu kan. Nah, ini nikah itu menjadi hukum yang menjamin harapan tentang tadi loyalitas, kesetiaan dan sebagainya. Nah, ini penting. Jadi ketika kita membuat hukum yang adil dalam hal ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan, itu nikah itu menjadi jelas bahwa hukum nikah itu penopang dari keadilan dan hukum nikah itu hukum yang adil, gitu, yang seimbang. Karena kalau nikah itu dihilangkan, itu akan menimbulkan masalah-masalah kan tadi, hak dari laki-laki, hak dari perempuan itu dirusak. Coba misalkan begini, kalau dalam pikiran Barat kan yang namanya cinta kasih itu kan bebas gitu, tidak harus ke perempuan dari laki-laki atau perempuan ke laki-laki, laki-laki ke laki-laki boleh-boleh saja kan gitu. Nah ini dalam pandangan Islam ini aturan yang tidak adil karena dia tidak memberikan hak hak laki-laki ke laki-laki tersebut, hak perempuan ke perempuan tersebut, dan ini akan merusak tatanan dan ini akan membuat kekacauan. Ini yang satu. Contoh yang lainnya bisa misalkan kita lihat masalah-masalah waris. Hukum waris nih. Hukum waris itu kalau dalam Islam kan laki-laki itu 2 kali lipat bagian dari perempuan. Nah, kalau kacamata Barat ini nggak bisa karena tadi Barat itu berbicara keadilan itu kacamatanya kacamata materialistis gitu. Kalau nggak sama nggak adil gitu. Makanya Islam itu diserang gitu. Padahal Islam itu komprehensi melihatnya. Tadi sekali lagi dengan anatomi tubuhnya, dengan mental di sebelah mental laki-laki atau perempuan yang berbeda, itu Allah memberikan tugas yang berbeda, memberikan kecenderungan yang berbeda, diberi tanggung jawab yang berbeda. Gitu. Oleh karena itu dalam waris itu dibedakan,
Karena ini ada implikasi-implikasi yang lain gitu. Nah, ini yang dalam kacamata barat pasti tidak bisa difahami kok bisa gitu ya, laki-laki kok 2 kali lipat. Karena tolong ukurnya material gitu kan. Nah, Islam enggak. Itu yang tadi saya katakan bahwa masing-masing punya hak yang harus melekat, yang harus difungsikan, yang diberikan padanya, dan dalam membuat aturan-aturan apapun, aturan baik, aturan yang terkait dengan sesama manusia atau terkait dengan alam dan sebagainya, hak-hak itu harus dipastikan dijaga. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Jadi keadilan Islam itu sangat komprehensif, sangat universal gitu ini. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sekedar contoh lah, gitu, bahwa keadilan Islam itu komprehensif, kemudian dia mempertimbangkan tadi hak-hak dari segala sesuatu. Gitu. Itu kira-kira. Jadi memang Allah sangat mengetahui Pak kondisi ciptaannya, sehingga dalam memberikan aturan pun atau sebuah hukum gitu kan, sangat memperhatikan gitu kan aspek-aspek yang lainnya juga gitu, tidak seperti mungkin hal-hal yang masih parsial gitu kan dalam pertimbangan gitu. Nah, sementara kalau yang hubungan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu Pak, dalam untuk menciptakan keadilan gitu kan, hal-hal apa sih mungkin yang perlu difasilitasi gitu Pak, atau mungkin yang harus tercakup asas-asas tersebut gitu agar menciptakan keadilan itu sendiri gitu kan. Dan mungkin Bapak juga bisa memberikan contoh gitu jika tidak dalam asas itu tidak terpenuhi gitu kan, dampaknya seperti apa ke manusia gitu Pak, karena itu kan melekat sekali gitu. Ya, sekali lagi kalau kita berbicara konsep keadilan harus komprehensif gitu. Mengapa? Karena manusia itu hidup di dunia ini tidak hanya semata-mata berhubungan dengan manusia saja kan gitu ya. Manusia itu berhubungan dengan ciptaan Allah yang lain ya, termasuk juga alam semesta ini. Manusia berhubungan dengan hewan, manusia berhubungan dengan tumbuhan, batu, air, angin dan sebagainya. Dan sekali lagi semua ciptaan itu diberi hak oleh Allah, diberi kadar oleh Allah, dan ini bagian dari penopang keseimbangan alam ini, dari keadilan alam ini gitu. Nah, termasuk juga bagaimana interaksinya atau hubungan manusia itu dengan Allah kan gitu kan. Karena bagaimanapun juga kehadiran manusia, kehadiran alam semesta ini kan ada yang menciptakan gitu kan. Nah, hubungan manusia dengan Allah harus lebih kuat ya, harus lebih clear, lebih tegas dibanding dengan hubungan dengan yang lain. Dan mungkin yang lain bisa ada fleksibilitas, tapi dengan Allah harus lebih jelas gitu. Nah, ini konsep-konsep keadilan yang ada ini sekali lagi seringkali hanya fokus hubungan manusia dengan manusia saja. Dia tidak bicara hubungan manusia dengan alam semesta ini ya gitu ya. Ini jelas, ini ketimpangan yang luar biasa, apalagi berbicara hubungan manusia dengan Sang Pencipta gitu. Sang Pencipta itu punya hak. Bahkan ya kalau hak diartikan kebenaran, Sang Pencipta itu kebenaran itu sendiri kan gitu kan. Bagaimana mungkin tadi manusia tidak memberikan haknya kepada Allah? Tadi kan ada, kenapa manusia itu durhaka kepada Allah? Bukankah ya Allah itu yang menciptakan? Artinya hak Allah itu ada yang harus kita penuhi. Dan oleh karena itu keadilan tidak hanya bicara manusia dengan manusia hubungannya, tapi juga harus dengan ciptaan Allah yang lain, yang masing-masing punya hak juga, masing-masing punya jati diri juga, gitu. Yang itu harus kita pertimbangkan dalam menyusun setiap aturan, sehingga aturan itu tidak merusak. Nah, apalagi dengan Allah, semua Allah itu yang menopang. Kenapa kita tidak memberikan haknya itu? Artinya pengabdian kita kepada Allah kan gitu. Dan Allah itu kan tadi disebut Al-Hakam, yang menetapkan hukum. Bahkan dalam ayat Quran itu yang menyatakan bahwa hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah saja. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, jadi kalau kita mau menegakkan keadilan dan berbicara keadilan, maka tidak ada lain referensinya kecuali Allah, kecuali aturan Allah, kecuali keadilan Allah. Nah, mungkin dari kalau mau kita rangkum ya, mestinya keadilan itu sekali lagi mungkin setidaknya 2 atau 3 komponen. Satu, harus berbicara hak-hak yang lain, makhluk yang lain, tidak hanya manusia, hak Allah kan gitu kan. Kemudian relasinya ini antar hubungan ini seperti apa kan kompleks. Manusia pengetahuannya terbatas, dan itu pengetahuan itu hanya ada di Allah 100%. Manusia hanya sedikit sekali punya pengetahuan itu. Oleh karena itu kalau membuat aturan yang adil, saya yakin tidak akan sanggup sama sekali. Dan itu
hak prerogatif Allah. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa hak menetapkan hukum yang adil itu hanya milik Allah. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau menegakkan keadilan, si konsepnya sederhana, kembalilah kepada aturan Allah, kan gitu, aturan Islam. Jangan memilih sosialisme, komunisme, atau isme-isme yang lain yang sangat parsial dan tidak komprehensif. Nah, oleh karena itu, sekali lagi untuk ikhwan dan akhwat sekalian, mestinya kita sangat cinta kepada Islam karena kelengkapannya ada. Semua konsepsi, apalagi konsep yang besar seperti keadilan, itu pasti ada jawaban. Tapi saya ingin menyampaikan satu ayat lagi yang supaya lebih tegas lagi, bahwa keadilan itu tugas yang diberikan kepada kita semua sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Dan itu tadi sekali lagi tidak hanya urusannya hubungan dua pihak gitu yang mungkin ada perselisihan dan sebagainya, tapi itu bagian juga dari di sana ada penegakan keadilan. Ketika orang menghargai haknya tiap-tiap pihak, itu bagian dari mempertahankan keadilan. Ada 3826. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumil hisab. Ya, coba ini ya. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dengan hak, gitu. Kan gitu ya. Itu tanggung jawab yang utama. Jadi bicara hak itu kan bicara kebenaran atau hak sesuatu, itu bicara keadilan sebenarnya. Ya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi sekali lagi, tugas kita manusia itu ya, sebagai khalifah Allah, dan kewajibannya adalah atau tugasnya adalah menegakkan atau memutuskan segala urusan dengan adil. Jadi sekali lagi tidak hanya terkait dengan dua pihak, seluruh urusan manusia dan eksistensi manusia terkait dengan makhluk yang lain, semuanya harus misinya adalah penegakan keadilan. Gitu. Dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu, karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, hak-hak sesuatu itu nanti bisa cabut gitu, kalau kita mengikuti hawa nafsu. Nah, termasuk tadi kalau orang ingin menguasai ekonomi sebuah negara, hak-hak rakyat, hak-hak ekonomi dicabut gitu, artinya ada penzoliman di situ, dan ini bagian dari kerusakan sebuah kehidupan. Oleh karena itu tugas kita. Tapi bagaimana, sekali lagi, bagaimana kita bisa menerapkan keadilan? Sekali lagi, bahwa kita bisa berbuat adil kalau kita mengikuti aturan Allah. Karena Allah itu Maha Tahu, Allah sudah memberikan sesuatu itu haknya masing-masing, dan ini harus kita pelajari, kita pahami, dan itu harus kita pertahankan. Supaya kita tidak mencabut hak-hak dari sesuatu itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebenarnya, ya kalau mau menegakkan keadilan, ya pakai aturan Allah, pakai Al-Quran, yang mungkin lebih praktis lagi diterjemahkan dalam Sunnah Rasul. Ini kawan-kawan sekalian. Jadi jangan berpaling kepada konsep-konsep keadilan yang lain yang mungkin sifatnya sangat parsial, sangat tersegmentasi gitu ya, yang tidak integral gitu ya. Pasti itu akan merusak. Ya yakinilah gitu, kalau hari ini di depan kita ada gonjang-ganjing ya, terutama terhadap umat Islam ya, karena konsep-konsep keadilan ala filsafat gitu ya, itu bisa difahami, bisa ditafsirkan sesuai dengan penguasanya kan gitu. Ya kan gitu. Coba lihat aja bagaimana kalau di bangsa ini presiden pertama dengan presiden kedua gitu kan, dengan presiden berikutnya dengan presiden sekarang, itu memahami falsafah keadilannya itu pasti beda-beda, dan saya yakin itu tergantung juga kepentingan. Oleh karena kepentingan ini disebut hawa nafsu, pasti itu akan merusak. Itu saja mungkin. Ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya yang sangat komprehensif sekali gitu kan, dan menguak hal-hal yang baru gitu kan, bahwa konsep keadilan ini ternyata sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam gitu kan, yang tidak hanya seperti
dalam konsep-konsep lain mungkin yang sifatnya parsial gitu kan, atau hanya mengatur sesuatu yang kebutuhan material saja, sehingga yang sangat berbeda gitu kondisi dengan Islam gitu, yang dimana di situ adalah banyak mempertimbangkan berbagai aspek untuk manusia sendiri dan bersumber dari sang keadilan itu sendiri ya Pak gitu kan. Dan bagaimana juga harus hadirnya hubungan dengan Allah sendiri sebagai pencipta gitu kan, untuk mencapai bagaimana atau tegaknya keadilan sendiri gitu kan. Dan seperti mungkin dalam ayat juga hablum minallah dan hablum minanas, jadi hubungan dengan manusia pun juga diatur, dan bagaimana hubungan dengan Allah pun diatur di situ gitu, untuk mencapai sebuah mungkin keseimbangan lah gitu seperti itu. Ya. Mungkin cukup demikian dari kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf gitu. Terima kasih juga untuk hal yang telah hadir. Tetap jaga kesehatan, dan insya Allah kita akan bertemu di kajian selanjutnya. Tunggu saja info dari kami nanti. Terima kasih. Kita akhiri Pak dengan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.